Raisa, Radio Indonesia Sehat. Healthy Radio. Healthy Radio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raisa, Radio Indonesia Sehat Healthy Radio. Selamat pagi Sobat Sehat. Selamat pagi Sobat Sehat yang berada pagi hari ini sudah mengakses link aplikasi kami di radio aplikasi streaming. Selamat pagi untuk Sobat Sehat yang berada di website kami di radioindonesiasehat.com. Semoga pagi hari ini Anda bersemangat ya pagi hari ini. Dan kita ketemu lagi di edisi kali ini Sobat Sehat Hari ini ya Sobat Sehat, hari ini hari Selasa 7 Juni 2022 kita kembali hadir menyapa Anda dalam program Bincang-Bincang Santai. Di pagi-pagi yang cerah ini tentunya mungkin Sobat Sehat yang pagi hari ini mungkin sudah bersiap-siap gitu ya untuk melaksanakan aktivitas. Barangkali pagi hari ini ada kuliah pagi atau mungkin pagi hari ini sudah ada acara gitu pagi sampai dengan sore nanti. Tentunya kita dalam melaksanakan aktivitas di pagi hari ini Sobat Sehat kita perlu persiapan dulu. Jangan sampai di pagi-pagi kita sudah terburu-buru. Nah, sering kan kita menjumpai diri kita terburu-buru, lalu kita nyari-nyari kunci kendaraan yang hilang, atau mungkin ada buku yang lupa karena pagi hari ini ada kuliah pagi. Nah, untuk hal itu Sobat Sehat kami mengingatkan Anda nih untuk persiapan untuk di jauh-jauh hari sebelumnya. Bisa mungkin tips dari kami Sobat Sehat untuk Anda persiapan di pagi hari ini bisa dipersiapkan malam hari sebelumnya. Jadi malam-malam nih Sobat Sehat persiapan untuk pagi hari. Dan itu membantu Anda, membantu kita untuk lebih tidak terburu-buru dan bisa lebih menikmati pagi yang cerah hari ini. Dan tentunya Sobat Sehat bicara soal bersiap-siap, tentunya Anda juga mungkin sudah bersiap-siap pagi hari ini untuk menyimak acara Bincang-Bincang Santai tentunya dengan topik-topik yang sangat menarik dari kami. Pagi hari ini kami akan mengajak Anda Sobat Sehat untuk mengawali pagi hari sambil mungkin sarapan atau mungkin bersantai pagi, kita ngobrolin yang santai-santai tapi seru. Pagi hari ini kita akan bicara kira-kira penting nggak sih imunisasi bagi anak? Tentunya banyak sekali pendapat-pendapat yang perlu kita luruskan pagi hari ini. Pagi hari ini kami akan ngobrol bersama dengan narasumber kami yang sudah tidak asing lagi. Ada Dr. Brakmandita Widya Iswari, Master of Science Spesialis Anak dari Departemen Ilmu Kesehatan Anak FKKMK UGM atau Dr. Andit. Dan Dr. Andit akan ditemani oleh Dr. Desi Fajar, Spesialis Anak Konsultan dari jaring AHS RSUP Dr. Suraji Tirtonegoro. Dan kami mengingatkan untuk Anda, Sobat Sehat pagi hari ini mungkin sambil bersiap-siap, sambil dengerin Raisa Radio lewat aplikasi streaming, boleh mengajukan pertanyaan di WhatsApp kami di 0858 8065 5970. Sekali lagi di 0858 8065 5970. Selamat menyimak Sobat Sehat kepada Dr. Desi, waktu untuk Anda. Monggo Dr. Desi. Terima kasih Mbak Galuh atas kesempatannya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Sehat Raisa Radio dimanapun Anda berada. Alhamdulillah ya pagi ini kita bisa bertemu dalam program Bincang Sehat Raisa. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam menjalankan aktivitas hari ini. Perkenalkan, saya Desi Fajar Susanti, saya dokter anak di RSUP Dr. Suraji Tirtonegoro Klaten, yang nanti selama 1 jam ke depan akan ikut menemani Sobat Raisa semua untuk berdiskusi dan berbincang tentang topik kali ini. Kita angkat tentang imunisasi, yang sebenarnya topik ini memang akan selalu menarik ya untuk dibahas ya, terutama imunisasi pada anak. Nah, tentu saja kita akan mendapatkan informasi dari narasumber yang sudah ahli di bidangnya, sudah hadir tadi ya, diperkenalkan Mbak Galuh, Dr. Brakmandita Widya Iswari, Spesialis Anak, Konsultan Tumbuh Kembang Pediatri Sosial. Halo dokter, selamat pagi Dokter Andit ya panggilannya. Selamat pagi Dokter Desi. Ini juga biasa saya manggilnya Dokter Deva Oh sebenarnya. iya. Kita punya panggilan masing-masing ya ternyata. Ya.
Sudah siap, Pagi Dok? Mbak Galuh. Iya, alhamdulillah sehat. Ya, Sehat sudah siap semua ya, ya. Dok, untuk sharing materi tentang pentingnya imunisasi pada anak pagi ini ya, Dok ya. Ya, insya Allah untuk Sobat Sehat Raisa ya. Oke, sebelumnya izin Sobat Sehat Raisa, saya membacakan CV dari Dr. Adit. Meskipun sebenarnya mungkin sudah banyak nih Sobat Raisa yang mengenal Dr. Adit, tapi izinkan saya bacakan ya. Nama lengkapnya adalah Dr. Brahmandita Widya Isari. Beliau adalah staf Divisi Tumbuh Kembang Pediatri Sosial, Departemen Kesehatan, Departemen Ilmu Kesehatan Anak FK KMK UGM Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Sarjito di Yogyakarta. Beliau menyelesaikan pendidikan dokter umum di Fakultas Kedokteran Undip ya di Ponorogo 2017, kemudian spesialis anak dan Magister Sainsnya di FK-KMK UGM di tahun 2014 dan juga sudah menyelesaikan konsultan tumbuh kembang pediatri sosial di awal tahun 2022 ini. Nah, beliau juga sebagai Sekretaris Ikatan Dokter Anak Indonesia cabang Daerah Istimewa Yogyakarta, kemudian anggota Komda KIPI dan anggota Satgas Remaja IDAI. Beliau menjalani beberapa fellowship dan workshop nih, kalau saya bacakan mungkin nggak selesai ya, tapi yang jelas beliau sudah menjalani pelatihan vaksinologi dan KIPI, kemudian ada autis dan ada deteksi untuk masalah kesulitan belajar. Pokoknya banyak banget nih, kalau saya bacakan nggak akan selesai ya, Dok ya. Itu saja itu yang bisa saya bagikan tentang Dr. Adit. Sebelumnya saya ingatkan ya kembali ke Sobat Raisa, nanti boleh yang ingin bertanya menuliskan di kolom chat atau langsung raise hand. Nanti kita akan bacakan, kita sampaikan ke Dr. Adit. Oke, Dokter, untuk dan Sobat Raisa, untuk menghemat waktu, langsung saja kita mulai diskusi kita tentang pentingkah imunisasi pada anak. Kita semua tahu ya bahwa imunisasi itu bisa untuk mencegah ya atau mengurangi angka kesakitan bahkan angka kematian. Selain higienitas, kemudian sanitasi dan pemberian ASI, dan masih banyak lagi upaya yang bisa kita lakukan. Namun dengan adanya masa pandemi COVID kemarin, itu ternyata dari data yang kita kumpulkan dari 2019 sampai 2021, ternyata cakupan imunisasi pada anak itu turun cakupannya. Bahkan 1,7 anak itu tidak dan belum mendapatkan imunisasi. Akibatnya apa? Akibatnya beberapa penyakit seperti campak, rubella itu mulai naik, dan beberapa kasus seperti suspek difteri itu juga mulai meningkat. Nah, mungkin Dokter Adit bisa menjelaskan, Dok, apa sih sebenarnya imunisasi itu dan kenapa imunisasi itu bisa mengurangi angka kesakitan bahkan angka kematian? Monggo, Dokter, silakan. Ya, terima kasih Dokter Deva ya. Jadi kita semua saya yakin juga sudah sangat familiar dengan kata-kata vaksinasi ya, apalagi di era pandemi ini setelah vaksin COVID yang diwajibkan ya, dalam tanda kutip diwajibkan kepada seluruh orang yang ada di Indonesia ini, mulai dari yang 6 tahun ke atas ya. Kalau dulu mungkin kita mengenal vaksinasi atau imunisasi itu hanya pada anak-anak saja. Tapi sebenarnya kita semua baik anak maupun dewasa memerlukan vaksinasi. Apa itu vaksinasi? Jadi vaksinasi sampai saat ini dianggap sebagai salah satu pencegahan yang paling efektif, di mana kita berusaha untuk mencegah penyakit-penyakit yang bisa dicegah dengan imunisasi. Kenapa saya tekankan hanya penyakit yang bisa dicegah dengan imunisasi? Karena masih banyak juga penyakit-penyakit yang sampai saat ini belum ada vaksinnya, sehingga kita tidak bisa mencegah dengan imunisasi. Nah, prinsip dari vaksinasi adalah kita memberikan kekebalan kepada individu, di mana ketika kita memberikan vaksin, maka individu tersebut akan memiliki kekebalan terhadap salah satu penyakit yang memang bisa dicegah dengan vaksinasi. Ketika semua individu ini bisa kita berikan kekebalan, mereka memiliki kekebalan terhadap penyakit, mereka tidak bisa terinfeksi, begitu ya, maka ini otomatis akan memutus rantai penularan. Nah, sehingga ketika pada suatu wilayah atau suatu daerah
sangat banyak atau mungkin kalau kita bilang seluruhnya kita bisa lakukan vaksinasi, maka kita harapkan akan muncul yang namanya kekebalan komunitas atau mungkin sekarang juga sangat familiar dengan herd immunity ya. Sehingga kalau semua sudah memiliki kekebalan, lingkungan tersebut memiliki kekebalan, maka kita otomatis bisa memutus rantai penularan suatu penyakit. Ketika rantai penularan bisa diputus, maka kita bisa mengharapkan bahwa penyakit itu lama-lama akan menurun. Karena ada yang terinfeksi, kemudian dia mau menularkan ke yang lain, ternyata yang lain memiliki kekebalan sehingga tidak kemudian menularkan ke yang lainnya lagi. Nah, disinilah mengapa vaksinasi itu penting, dan penting di sini bukan hanya untuk individu, tetapi secara umum, secara global kita juga memerlukan cakupan yang tinggi untuk imunisasi supaya anak-anak kita maupun kalau sekarang terkait COVID, orang-orang dewasa bahkan yang lansia juga bisa terlindung dari infeksi atau dari penyakit yang bisa dicegah dengan imunisasi. Kira-kira begitu, Dr. Deva. Ya, terima kasih banyak dok sudah dijelaskan. Jadi tadi jelas ya bahwa ternyata imunisasi itu penting nih karena dia memberikan kekebalan dan kita butuh cakupan yang tinggi untuk menimbulkan suatu kekebalan komunitas atau herd immunity ya dok ya sehingga bisa menurunkan angka kesakitan itu tadi. Nah tadi dokter sempat menyebutkan nih tentang wajib imunisasi ya tanda kutip wajib. Nah itu kan memang banyak ya tuh ya sering kita dengar dari orang tua tuh ini wajib nggak dok imunisasi jenis ini wajib atau tidak wajib? Nah itu sebenarnya gimana dok? Sebenarnya jenis imunisasi di Indonesia itu tuh apa aja sih dok? Mungkin dokter bisa menjelaskan lebih lanjut lagi. Oke, Dokter Deva. Jadi mungkin buat sobat sehat Raisa semua gitu ya, bahwa program imunisasi di tiap negara bisa berbeda-beda tergantung kebutuhan dari masing-masing negara. Nah, kebutuhan ini didasarkan pada apa? Beberapa hal yang melandasi seperti angka kejadian suatu penyakit di suatu negara. Kemudian target populasinya, kira-kira kelompok usia berapa nih yang rentan terhadap infeksi tersebut. Nah, ini akan berbeda-beda kan tadi yang saya sampaikan, kalau kita sudah mulai suatu program imunisasi, maka kita berharap bahwa suatu saat nanti penyakit itu sudah tidak ada lagi, sehingga kita bisa menghentikan program imunisasi tersebut. Nah, sehingga pada beberapa daerah seperti misalkan vaksin BCG gitu ya untuk melindungi terhadap infeksi tuberkulosis atau TBC yang berat. Nah, di kita TBC masih cukup tinggi, bahkan sangat tinggi ya, kita masuk 5 besar di dunia. Tetapi di negara-negara Eropa, mereka sudah banyak yang tidak ada lagi sakit TBC, sehingga mereka sudah tidak melakukan. Nah, kalau tadi ditanyakan, mana sih sebenarnya yang wajib ya? Di Indonesia, penyelenggaraan imunisasi diatur oleh undang-undang. Jadi kita punya peraturan Menteri Kesehatan yang nomor 12 tahun 2017 yang ini kemudian akan ada pembaharuan gitu, tambahan-tambahan seiring dengan berjalannya waktu gitu ya, karena kondisi akan berubah-berubah terus. Di 2017 belum ada vaksin COVID, tapi di 2021 kita sudah mulai melakukan vaksinasi COVID, contohnya seperti itu, sehingga ini akan ada pembaharuan terus. Nah, berdasarkan program imunisasi yang ada di Indonesia, maka ada yang kita sebut sebagai imunisasi program, yang ini sifatnya adalah wajib, karena pemerintah sudah mensupport menyediakan segala kebutuhan baik vaksinnya maupun peralatan dan sebagainya untuk kegiatan tersebut sehingga bisa didapatkan secara gratis oleh seluruh masyarakat Indonesia. Sehingga diharapkan semua orang yang sesuai indikasi ya, tadi kalau dia vaksin ada kelompok usianya, misalkan vaksin untuk anak atau vaksin untuk calon pengantin, itu kan juga ada ya kalau kita kenal Saten ya, kalau ada yang mau menikah harus ada vaksinasi yang dilakukan. Itu bersifatnya wajib gitu. Kemudian di luar itu, jadi di luar vaksin yang wajib tadi, apa saja tadi seperti DPT ya, difteri, pertusis, tetanus. Ini untuk melindungi terhadap infeksi difteri, pertusis, tetanus, kemudian juga hepatitis B,
HIV gitu ya, jadi radang paru, radang otak yang dikarenakan kuman HIV gitu ya, hemofilus influenza B, kemudian campak, rubella, polio, itu, nah itu semua dan BCG tadi itu semua sudah disediakan oleh pemerintah. Dan kalau buat mereka yang tidak ada kontraindikasi atau tidak ada larangan secara medis untuk mendapatkan, maka berhak dan kita sebagai orang tua, kita sebagai tenaga kesehatan berkewajiban juga untuk mengingatkan untuk agar mereka mendapatkan haknya untuk vaksinasi. Nah, sedangkan ada beberapa vaksin lain, ya, ada beberapa vaksin lain yang vaksinnya sudah ada di Indonesia, tetapi belum masuk ke dalam program yang rutin tadi, yang sehingga kita sebut sebagai vaksin pilihan. Nah, kenapa di sini pilihan? Artinya buat mereka-mereka yang mampu untuk mendapatkan, disarankan untuk mendapatkan vaksin tersebut. Nah, tetapi Dr. Deva, saat ini pemerintah juga mengembangkan terus ya terkait dengan program ini yang baru di launching oleh pemerintah di bulan ini sekarang Juni, berarti Mei kemarin ya. Di bulan Mei kemarin tahun 2022 ini pemerintah mulai meluncing program BIAN, Bulan Imunisasi Anak Nasional. Kalau sebelumnya mungkin sering mendengar BIAS, ya, Bulan Imunisasi Anak Sekolah, yaitu imunisasi yang dilakukan pada anak-anak di sekolah. Nah, sekarang ini program BIAN itu tujuannya adalah satu, melakukan imunisasi kejar. Tadi Dr. Deva menyampaikan bahwa karena dampak pandemi ini ternyata jutaan anak yang belum mendapatkan vaksinasi sesuai jadwal. Maka mereka-mereka yang berusia 0 sampai 59 bulan, jadi di bawah 5 tahun, kalau ada vaksin yang belum lengkap, maka segera dilengkapi. Segera mencari fasilitas kesehatan yang menyediakan imunisasi untuk mendapatkan vaksin. Kemudian tadi disampaikan Dr. Deva juga, para sobat Raisa, bahwa sekarang ini kejadian infeksi campak, infeksi rubella meningkat dengan pesat. Nah, sehingga program BIAN ini juga akan memberikan ekstra gitu ya. Jadi harusnya ada jadwalnya di usia 9 bulan dan 18 bulan, diulang lagi di SD kelas 1 untuk vaksin MR, ini akan direncanakan untuk pemberian tambahan. Jadi semua anak gitu ya, tanpa memandang status imunisasi sebelumnya, di seluruh provinsi di Indonesia kecuali Bali dan DIY gitu. Kemarin wacananya kenapa? Karena Bali dan DIY ini angka cakupan imunisasinya bagus gitu ya, sehingga kemarin untuk yang program BIAN ini belum diikutkan. Tapi ternyata setelah kita lihat lagi, angka kejadiannya juga cukup tinggi untuk infeksi campak dan rubella. Jadi sedang dipertimbangkan gitu Pak, apakah akan seluruh Indonesia atau tetap tadi kecuali Bali dan DIY. Nah, untuk tambahan campak rubella ini, jadi untuk anak-anak di beberapa provinsi agak berbeda. Jadi misal untuk di Pulau Jawa, yaitu anak usia 9 bulan sampai 59 bulan, maka akan mendapatkan campak rubella ekstra ya, atau MR ekstra. Tapi kalau di provinsi seperti Aceh, kemudian Sumatera Utara, Sumatera Barat, ya Riau ya di Sumatera, maka usianya tidak cuma sampai 5 tahun, tapi sampai 15 tahun. Nah, sedangkan untuk di provinsi seperti Kalimantan, Sulawesi, ya, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua, usianya sampai sebelum usia 12 tahun. Nah, jadi memang ada perbedaan sesuai dengan angka kejadian campak dan rubella tadi dan cakupan imunisasi yang ada di daerah tersebut. Kalau untuk imunisasi kejar, maka seluruh provinsi, semua balita, mari siapa yang belum lengkap, silahkan untuk melengkapi imunisasinya. Dan tadi saya sampaikan bahwa ada vaksin pilihan. Nah, sekarang pemerintah mulai memperkenalkan. Jadi karena menganggap bahwa pertama diare itu masih menjadi suatu masalah di Indonesia. Pneumonia atau radang paru masih menjadi suatu masalah di Indonesia. Pneumonia ini sebagian besar disebabkan karena
kuman yang namanya pneumococcus. Di sini radang paru, radang otak, karena kuman pneumococcus ini angka kejadiannya cukup tinggi dan angka kematiannya juga tinggi. Nah, sehingga diharapkan bayi-bayi ini sejak kecil sudah kita bisa berikan perlindungan ya terhadap penyakit-penyakit tersebut. Nah, sehingga yang tadinya masih pilihan, maka mulai bulan Mei ini vaksin pneumococcus ini mulai bertahap ya, secara bertahap untuk menjadi program nasional. Nanti diharapkan dalam waktu dekat semua anak Indonesia bisa mendapatkan vaksin pneumococcus ini juga sama seperti MR, DPT dan sebagainya. Sedangkan di tahun 2024 vaksin rotavirus yang saat ini juga masih sebagai pilihan ya, maka nantinya juga akan masuk ke dalam program imunisasi nasional. Jadi bisa diakses oleh seluruh anak Indonesia sesuai dengan indikasi dan sesuai dengan usianya. Jadi kira-kira begitu Dr. Deva, pada prinsipnya semua vaksin itu penting, tetapi tadi karena ada yang masuk program imunisasi nasional, ada yang masih pilihan gitu ya tadi, sehingga kalau kita mampu untuk menyediakan sebagai orang tua, maka rekomendasinya adalah semua dianjurkan untuk diberikan. Begitu Dr. Deva. Oke, luar biasa sekali penjelasan Dr. Andit nih ya, Sobat Sehat Raisa, pasti sudah sangat jelas sekali nih tentang apa sih imunisasi di Indonesia, dan ternyata alhamdulillah ya Dok, beberapa imunisasi yang awalnya belum masuk program nih udah mau mulai masuk program ya. Jadi yang tadinya pilihan akhirnya bisa menjadi masuk ke program. Nah ini terkait mungkin tadi dengan pernyataan Dr. Andit tentang pemberian imunisasi tadi ya, tergantung ada kontraindikasi atau tidak. Ini ada pertanyaan Dok nih, sudah ada yang bertanya nih Dok, dari Ibu Kuswahyudiati ya. Beliau bertanya, selamat pagi Radio Raisa, pagi Dok, saya rasa beliau mengatakan bahwa informasi ini memang penting Dok tentang imunisasi untuk masyarakat ya, karena banyak masyarakat yang belum aware. Terima kasih Bu Kuswahyudiati sudah bergabung. Nah, beliau bertanya, izin bertanya, bagaimana bila anak memiliki penyakit seperti asma atau flek, mungkin TBC ini ya Dok ya, ini dimaksudkan ya, flek itu ya sering dikatakan flek itu ya. Apakah dengan imunisasi tersebut aman Dok untuk anak-anak yang memiliki penyakit seperti itu? Terima kasih Dokter. Monggo Dokter Andit. Ya, terima kasih Bu Kus ya. Mungkin kalau panjang tadi saya juga agak lupa Bu. Kuswahyudiati ya boleh. Bu Kus ya. Jadi terima kasih sudah mengikuti bincang pagi kita. Jadi kalau yang tadi saya sampaikan bahwa ada kontraindikasi atau ada hal-hal yang membuat seseorang ini tidak hanya anak, dewasa pun ya, terkait vaksinasi COVID atau vaksin yang lain, ini juga ada hal-hal yang perlu diperhatikan ketika akan memberikan. Jadi pada anak ya tadi misalkan asma atau pada infeksi, nah ini maka perlu pemeriksaan lebih lanjut. Akan ada keputusan dari dokter untuk melihat apakah kondisi ini termasuk yang layak untuk diberikan imunisasi atau saat ini ditunda, tapi pada suatu saat nanti ketika kondisi tersebut sudah tidak ada, misalkan sudah sembuh, maka boleh untuk mendapatkan. Nah, terkait dengan asma, sejauh ini kalau asmanya terkontrol, tidak sedang dalam serangan, sebenarnya tidak masalah, boleh mendapatkan imunisasi apapun. Kemudian kalau tadi terkait TBC tadi ya sedang dalam pengobatan, maka ini akan dinilai oleh dokter kira-kira vaksin apa yang perlu diberikan saat ini, apakah ada hal-hal lain yang kemudian menyebabkan anak tersebut tidak mendapatkan vaksinasi. Jadi kalau kita mau memberikan vaksinasi maka harus dinilai secara umum anak tersebut secara utuh gitu ya. Dia dalam kondisi sehat atau tidak, sedang dalam pengobatan suatu penyakit. Kalaupun sedang dalam pengobatan, maka obat apa yang diberikan itu juga menjadi penting. Jadi nggak terus semua yang dalam pengobatan pasti tidak boleh mendapatkan vaksinasi, belum tentu. Jadi silakan buat para sobat Raisa yang ragu gitu, kira-kira sebenarnya layak nggak ya divaksin, maka silakan memeriksakan dirinya kalau mungkin dirinya yang akan divaksin, atau anak-anak silakan ditanyakan ke dokter anak, kira-kira saat ini anak saya boleh nggak mendapatkan vaksin apa gitu, karena syarat dari setiap vaksin berbeda-beda. Begitu Dokter Eva.
Oke, terima kasih Dokter Andit. Jadi intinya bahwa kita harus memastikan ya Dok ya kondisi anak dalam keadaan sehat saat imunisasi, dan jika ragu maka kita boleh berkonsultasi atau harus konsultasi dengan dokter gitu ya. Nah, ini pertanyaan kedua Dok dari Ibu Wisang Pratiwi. Dok, untuk anak usia SD saat ini tuh yang wajib vaksin apa saja? Jadi saya mengamati anak saya dan tetangga baru vaksin COVID saja kemarin. Matur nuwun Dok. Mungkin ini maksudnya usia SD gitu ya Dok, yang harus diberikan saat usia SD itu apa aja? Mungkin maksudnya itu Dokter. Monggo Dokter Andi. Ya, jadi kalau usia SD nanti mungkin perlu dilihat kelasnya ya. Jadi tadi kalau saya tadi menjelaskan sedikit tentang BIAN, Bulan Imunisasi Anak Nasional yang baru launching bulan kemarin, maka di program pemerintah dari yang sudah cukup lama ya, di 2000, kalau nggak saya salah sekitar 2013-an itu sudah ada tadi program BIAS, Bulan Imunisasi Anak Sekolah. Nah, anak kelas 1 SD itu akan mendapatkan campak rubella atau MR ya di bulan Agustus kelas 1. Kemudian nanti di bulan November akan mendapatkan DT ya, difteri dan tetanus. Kemudian di kelas 2 akan ada pengulangan untuk DT tadi menjadi TD. Ini akan diulang lagi di kelas 5 ya. Jadi kelas 2 dan kelas 5 akan mendapatkan TD. Nah, pada di beberapa daerah termasuk DIY, jadi DIY ini di kelas 5 SD selain mendapatkan TD akan mendapatkan juga khusus anak perempuan ya vaksin HPV ya, jadi human papilloma virus ya, jadi vaksin yang bisa mencegah infeksi HPV. Nah, ini sudah masuk ke dalam program imunisasi sekolahnya. Jadi nanti di kelas 5 yang perempuan akan mendapatkan TD dan HPV, yang laki hanya dapat TD saja. HPV ini akan diulang lagi nanti di kelas 6 SD. Jadi kalau misalkan Bu siapa tadi ya? Bu Wisang Pratiwi Dokter. Ya, Bu Wisang. Jadi misalkan Bu Wisang anaknya usia kelas berapa nih tadi? Jadi disesuaikan. Oh, kalau ternyata sekarang kelas 2, tapi misal kemarin kelas 1-nya kan karena kemarin pandemi ya. Jadi kan program biasa memang agak mundur gitu, agak mundur tidak di bulan yang tadi saya sebutkan, agak mundur. Atau misal saat itu sedang sakit, atau kan main COVID juga lagi banyak, sedang sakit sehingga tidak mendapatkan, maka sekarang segera dikejar. Jadi yang kemarin harusnya belum dapat apa, silahkan ke fasilitas kesehatan terdekat untuk mendapatkan kelengkapannya sehingga nanti bisa lengkap seluruhnya. Karena nanti selain kita kalau prinsip dari mengejar suatu ketertinggalan terhadap vaksinasi, prinsipnya adalah kita berusaha melengkapi. Tetapi ada hal-hal yang perlu diperhatikan, yaitu jarak antar vaksin yang sama. Nah, ini nanti untuk menimbulkan efek booster atau penguat yang baik, maka ada jarak-jarak yang harus diperhatikan karena tiap vaksin berbeda-beda. Jadi silahkan Ibu kalau merasa kok baru dapat vaksin COVID ya anak saya kelas 1 SD misal, berarti ada beberapa vaksin tadi yang belum didapatkan, silahkan ke fasilitas kesehatan terdekat gitu. Atau misalkan sekarang anaknya udah kelas 3 tapi kemarin karena pandemi pas sakit bias yang kelas 1, kelas 2 nggak dapat misalkan, maka silakan ke layanan kesehatan untuk melengkapi vaksinasi. Begitu Dokter Deva, mudah-mudahan bisa menjawab Wisang ya. Ya, Bu Wisang sudah itu ya dijelaskan Dokter Adit, dan mungkin juga untuk Sobat Sehat Raisa semua nih, monggo silahkan kita mulai buka lagi buku KIA-nya di jadwal imunisasi vaksinasi itu ya, mana yang harus kita kejar, mana yang misalnya ini sesuai dengan kasusnya Bu Wisang SD ini kelas berapa gitu ya Dok ya, nanti harus kita ikut imunisasi programnya apa aja, karena ternyata banyak sekali tadi ada bulan imunisasi anak sekolah, ada bulan imunisasi anak nasional. Gitu. Terima kasih Dokter Andit nih, Sobat Sehat Raisa semua, ini kita setengah jam ini udah dapat ilmu banyak nih dari Dokter Andit nih. Kita hari ini karena sudah jam 8.30, kalau kita break dulu bagaimana ini Mbak Galuh nih, biar kita ini dulu tadi ilmunya kita tanam dulu nih sebelum nanti mendapatkan ilmu lagi dari Dokter Andit. Monggo saya kembalikan ke Mbak Galuh, silahkan Mbak Galuh. Baik, teman-teman Dokter Desi, mohon izin Dokter Andi, Dokter Desi juga, kita jeda dulu, disisihkan dulu Sobat Sehat, kita break dulu, monggo minum-minum boleh, dan asik sekali pagi hari ini, barangkali Sobat Sehat sudah banyak mempersiapkan pertanyaan, dan ternyata imunisasi ini sangat penting dan macam-macam nih, macam-macam jenisnya ada.
Mungkin Sobat Sehat yang mendengarkan di radio juga tadi ya sudah banyak mengajukan pertanyaan dan kami juga masih membuka untuk Anda bisa bertanya langsung di 0858 8065 5970. Satu lagu akan meluncur di menit ke-31 lepas dari pukul 8 pagi. Tersenyum untuk siapa? Semoga bisa membuat Anda tersenyum di pagi hari ini. Tetap menyatu bersama dengan kami di Raisa Radio Indonesia. Oh, gemar sekali kita bersilat lidah sejak langit gelap hingga kembali cerah. Oh, gemar sekali kita berbeda pandang. Semula meradang, terkadang kembali tenang. Oh, sudahlah, sudah. Hati ini berserah pada garis yang cerah. Mereka tersenyum entah untuk siapa, menebak-nebak siapa dalangnya. Aku atau dirimu, entah karena apa, menanti-nanti akhir cerita. Cerita asmara kita berdua yang seharusnya berakhir bahagia. Oh, sudahlah, sudah. Hati ini berserah pada garis yang cerah. Mereka tersenyum entah untuk siapa, menebak-nebak siapa dalangnya. Aku atau dirimu, entah karena apa, menanti-nanti akhir cerita. Cerita asmara kita berdua yang seharusnya berakhir bahagia. Mungkin kita hanya harus berpikir mengapa rasa ini terukir. Mungkin kita harusnya menyadari ini bukan saja tentangku atau dirimu. Tersenyum entah untuk siapa, aku atau dirimu. Dan ku tersenyum tak untuk siapa, menebak-nebak siapa dalangnya. Aku atau dirimu, entah karena apa, menanti-nanti akhir cerita. Cerita asmara kita berdua dan seharusnya berakhir bahagia. Cerita asmara kita berdua yang seharusnya berakhir dan benar-benar berakhir bahagia. Mengapa tidak kita sudahi saja? Raisa, Radio Indonesia Sehat. Healthy Radio
Radio. Multi Radio. Informasi seputar kampus hanya di sini, di Seputar Kampus Kita. Seputar kampus kita. Halo Sobat Sehat, sudahkah Anda membaca hari ini? Nah, biasanya Sobat Sehat membaca di mana nih? Di kamar, di perpustakaan, atau di mana? Untuk Sobat Sehat yang senang membaca, terutama membaca di perpustakaan, tenang saja, di FKKMK UGM memiliki perpustakaan dengan gedung 2 lantai. Sobat Sehat bisa menemukan koleksi berbagai buku cetak, administrasi, toilet, dan tempat ibadah di lantai 1. Sedangkan di lantai 2 terdapat unit IT, karya ilmiah, CBT, home theater, dan ruang diskusi. Fasilitas Wi-Fi tersedia di semua ruang dalam perpustakaan untuk menunjang akses internet. Nah, sebelum masuk ke dalam perpustakaan, Sobat Sehat bisa menitipkan barang seperti tas di loker yang telah disediakan. Di dalam perpustakaan, Sobat Sehat dilarang membawa makanan dan minuman ya. Tenang, untuk Sobat Sehat yang ingin membaca atau melakukan aktivitas lainnya di area perpustakaan namun sambil menyeruput kopi atau cemilan gitu ya, Sobat Sehat bisa menggunakan area Coast Reading Space yang terletak di dekat pintu masuk perpustakaan. Sobat Sehat dapat mengakses berbagai sumber informasi yang disediakan oleh perpustakaan FKKMK UGM setiap hari Senin sampai dengan hari Kamis dari pukul 7.30 sampai dengan pukul 4 sore. Dan pada hari Jumat pukul 7.30 sampai dengan jam 3.30 sore. Untuk informasi lebih lanjut, Sobat Sehat bisa mengunjungi akun Instagram di @perpustakaan_FKKMK UGM. Raisa, Radio Indonesia Sehat. Multi Radio. Multi Radio. Baik Sobat Sehat, Anda masih bersama dengan kami di Raisa, Radio Indonesia Sehat. Kami persilakan untuk Sobat Sehat yang baru saja bergabung di radio kami, di radio aplikasi streaming. Dan Sobat Sehat, untuk Anda yang belum mendownload aplikasi Radio Raisa, Raisa Radio bisa Anda nikmati dalam bentuk audio, yaitu di radio aplikasi streaming yang bisa di-download di Play Store. Dan kami masih nih Sobat Sehat, asik banget, seru banget obrolan di pagi hari ini karena kita bicara tentang pentingkah imunisasi bagi anak? Dan tentu kita masih akan ngobrol sampai dengan pukul 9 pagi. Silakan Sobat Sehat yang mau bertanya, masih ada waktu. Langsung saja waktu saya kembalikan ke Dr. Desi. Monggo Dok. Ya, terima kasih Mbak Galuh ya, Sobat Sehat Raisa. Kita udah mendengarkan musik tadi ya. Semoga ini menambah semangat diskusi kita di pagi hari ini. Mungkin sambil menunggu ada pertanyaan lain, bisa nih Dr. Andit. Tadi kan Dr. Andit memberikan pernyataan tentang imunisasi kejar itu ya Dok ya bagi yang terlambat. Kemudian nanti belum ada tambahan kalau bulan imunisasi anak nasional sudah dimulai di di berbagai daerahnya. Nah, berarti kan kalau dia terlambat Dok dan dia harus mengejar berbagai macam imunisasi yang harus dia dapatkan, mungkin ada kondisi yang akhirnya membuat seorang anak nih mendapatkan lebih dari vaksin nih Dok ya. Jadi mungkin umur berapa ya, 9 bulan nih dia belum, waktu umur 4 bulan dia karena pandemi COVID si ibu takut ya membawa ke dokter untuk imunisasi sehingga akhirnya harus dikejar nih. Padahal 9 bulan juga saatnya dia mendapatkan jadwal untuk imunisasi measles rubella nih Dok. Nah gimana nih Dok untuk anak yang harus mendapatkan imunisasi banyak vaksin jenis ya, mungkin 2 atau 3. Nah ini menurut Dr. Andit bagaimana nih, aman atau tidak nih Dok? Terus mungkin ada juga pendapat Dr. Andit terkait jadwal untuk anak tersebut misalnya. Monggo Dr. Andit. Ya, terima kasih Dr. Deva ya. Jadi ini yang sering mendatangkan memang banyak pertanyaan dari para orang tua kalau ke dokter gitu. Misal disarankan, oh sekarang bisa kok sekalian vaksin ini gitu. Terus, oh kasihan Dok gitu, oh disuntik banyak gitu ya. Itu yang sering sekali kita jumpai. Nah,
sebenarnya kita bilang sebagai suntikan ganda ya atau multiple injection itu suatu yang disarankan oleh WHO ya atau Badan Kesehatan Dunia, kemudian organisasi yang terkait dengan imunisasi ya, dan di Indonesia oleh IDAI ya, Ikatan Dokter Anak Indonesia juga, bahwa apalagi di waktu kita imunisasi kejar ya, karena waktunya sudah lewat, umurnya sudah lewat, kita pengen memberikan proteksi sebanyak-banyaknya. Nah, suntikan supaya dia tidak bolak-balik datang ke rumah sakit gitu ya. Ini kan juga apalagi kemarin di masa pandemi kan semakin sering ke rumah sakit, itu kan rumahnya orang sakit gitu ya, sehingga harapannya kalau kita bisa memang membuat jadwal yang sesuai, maka suntikan ganda ini menjadi salah satu pilihan yang bisa kita lakukan. Di mana kalau kita memberikan suntikan ganda itu artinya dalam satu kali kunjungan anak tersebut mendapatkan beberapa suntikan. Sebagai contoh, misal di Jogja ya, di Jogja itu karena polionya sudah polio yang disuntik, maka sekali datang pasti akan mendapatkan pentabio dan polio atau DPT, HB, HIB ya, pentavalen dan IPV. Nah, ini buat orang Jogja di awal-awal waktu kita mengenalkan, ini juga menjadi salah satu yang sering dikeluhkan oleh orang tua. Tetapi setelah itu sudah berjalan, ternyata efek samping yang muncul juga tidak terus 2 kali lipat gitu ya. Kemudian ibunya juga jadi tidak sering bolak-balik ke layanan kesehatan. Ini ternyata dianggap cukup efektif, akhirnya sudah nggak masalah gitu dalam perjalanannya. Sekarang pun sudah paham bahwa kalau 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan maka anak tersebut akan mendapatkan 2 suntikan gitu ya. Satu, efek samping kejadian ikutan pasca imunisasinya tidak terus menjadi 2 kali lipat lebih banyak. Terus kemudian yang kedua, sebenarnya efek trauma anaknya ini juga lebih sedikit karena anaknya akan hanya ke dokter sebulan sekali. Tapi kalau kita sekarang suntik biar nggak sakit gitu, kalau kata ibunya jangan 2 kali dok, nanti saya datang lagi minggu depan atau 2 minggu lagi. Padahal 2 minggu lagi udah jatuh ke jadwal imunisasi yang berikutnya lagi. Nah ini kan jadi tiap minggu atau bahkan tiap 2 minggu ke rumah sakit. Nah ini efek trauma anak, bahkan nanti masuk praktek dokter aja udah nangis karena takut gitu ya, dia udah memiliki memori yang tidak menyenangkan kalau masuk di situ selalu disuntik gitu. Nah harapannya kalau dia memang sesuai jarak tadi, misalkan kita setiap bulan. Nah, ini kalau sekali datang 2 kali suntikan, sebenarnya anaknya hanya merasakan dalam tanda kutip ya, artinya memori yang diingat tuh hanya 1. Nah, ini yang harapannya bisa mengurangi tadi trauma terhadap si anak. Jadi nggak apa-apa untuk 2 suntikan, ataupun ini kan nanti di Jogja dalam waktu dekat ini juga akan mulai introduksi vaksin pneumokokus ya sebagai vaksin program. Nah, usianya juga sama 2 bulan 3 bulan gitu. Jadi nanti rekomendasinya adalah diberikan bersamaan. Ya, jadi di paha kanan, paha kiri, paha kanan lagi. Gitu ya. Jadi dari dalam 1 kali kunjungan itu akan 3 kali suntik. Rekomendasi yang saat ini ada dalam 1 kali kunjungan 2-4 kali suntikan itu masih oke, masih nggak apa-apa, tidak kemudian menduplikasi efek sampingnya juga. Dan tadi kita berharap bahwa memori trauma anak ini juga tidak menjadi terlalu sering. Begitu Dokter Deva. Jadi nanti jaraknya antara suntikan 1 dengan yang kedua di paha yang sama adalah 1 inci atau kira-kira 2,5 cm. Itu dok. Oke, ya. Bisa membuat para sobat Raisa lebih yakin lagi. Ya, mudah-mudahan nih Sobat Sehat Raisa, Mam Bunda yang dengerin jadi nggak khawatir lagi ya dok ya kalau anaknya mendapatkan multiple injection. Karena keuntungannya juga banyak ternyata ya dibandingkan harus bolak-balik datang ke rumah sakit. Ini ada pertanyaan lagi dok. Nah mungkin ini terkait tadi ya kekhawatiran orang tua nih kalau anaknya mendapatkan mungkin suntikan gitu ya yang banyak. Nah dari Ibu Ika Isnawati, dok terima kasih atas informasinya. Ternyata vaksin itu banyak macamnya ya. Lalu bagaimana kita mengatur urutan-urutan kewajiban vaksinnya? Apakah tidak apa-apa, tidak urut? Nah ini karena mungkin takut tadi ya dok karena banyak suntikan terus akhirnya
memundurkan, mungkin maksudnya seperti itu. Nah, kalau tidak urut bagaimana itu, Dok? Monggo Dokter Andin. Ya, terima kasih Dokter Eva. Bu siapa maaf? Bu Ika Isnawati, Dokter. Bu Ika. Ya. Bu Ika ya. Jadi terima kasih Bu Ika atas pertanyaannya, bagus ya. Ini juga menjadi concern para orang tua gitu. Harus yang mana dulu nih? Harus apa dulu gitu. Nah, sesuai dengan program imunisasi nasional, ada jadwal-jadwal yang memang harus diperhatikan. Walaupun tidak terus misalkan dijadwalkan tanggal 10 gitu. Tanggal 10 harus datang, nggak boleh maju, nggak boleh mundur. Itu enggak juga sebenarnya. Jadi masih cukup fleksibel, tapi kalaupun maju atau mundur itu ya nggak terus maju sebulan, mundur sebulan gitu ya, enggak. Jadi jadwalnya sudah disusun sedemikian rupa dengan memperhatikan berbagai macam hal, termasuk satu, bahwa kalau kita mau memberikan vaksin yang sama, jadi ulangannya misalkan pentavalen itu ya kalau pada bayi atau polio. Ini kalau di Jogja IPV ya, polio yang disuntikkan injeksi, maka itu akan diberikan di usia 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan. Nah, ini kenapa kok harus urut gitu ya, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan. Kalau misalkan nanti 2 bulan, berikutnya nanti baru akan diberikan lagi di usia 6 bulan misalkan, nanti selang lagi, pokoknya sesempatnya. Nah, ini maka ketika kita memberikan vaksinasi, dia memerlukan respon di dalam tubuh. Dan untuk pentavalen polio, dia memerlukan beberapa kali dosis awal ya. Jadi kalau yang 3 kali tadi, ini kita anggap sebagai dosis primer. Sehingga setelah 3 dosis ini, dia baru akan menimbulkan efek protektif. Nah, sehingga kalau dia diberikannya tidak urut, ya tadi kalau dia tidak sesuai waktunya, maka nanti kadar dalam darahnya itu sudah turun banget, terus baru kita nambahi lagi. Jadi nanti naiknya nggak optimal. Nah, sehingga kalau yang disesuai jadwal, kita harapkan itu kita akan menimbulkan efek proteksi yang optimal. Saya juga sering ditanya gitu, Dokter Deva, kalau misalkan kita tidak memberikan urut, itu proteksinya jadi berapa persen? Nah, itu agak susah menjawabnya gitu ya, karena sejauh ini tidak ada studi gitu yang melihat, oh kalau diberikannya selang 2 bulan maju mundur, kadang maju, kadang mundur dan sebagainya, oh efeknya jadi dari 90% turun jadi 80%, atau mungkin tinggal 50% juga saya nggak bisa bilang gitu. Jadi selain kita wajib untuk memenuhi sesuai jadwal, artinya apa saja vaksin yang perlu diberikan, maka memberikan sesuai jadwal ini juga menjadi hal yang perlu diperhatikan. Jadi ketaatan terhadap jadwal ini menjadi penting, walaupun tadi kalau misalkan hari ini nggak bisa, atau mungkin bahkan hari ini anaknya sakit, terus jadi nggak bisa vaksin, itu juga ya nggak apa-apa gitu. Maka anaknya sakit, ya sakit di sini adalah sakit sedang sampai berat, itu nanti dokter akan memutuskan bahwa oh sakit yang ini dia boleh, sakit yang ini dia nggak boleh, gitu ya, karena ada beberapa kondisi sakit yang masih diperbolehkan. Nah, ketika dia prinsipnya adalah kalau dia kondisi sakit, maka segera ke dokter. Kalau memang jadwalnya imunisasi, dokter akan memutuskan apakah saat ini boleh mendapatkan vaksin atau tidak. Nah, tadi kalau misalkan mana yang harus diberikan dahulu, jadi taati jadwal yang ada. Jadi kalau sesuai program nasional, lahir dapat hepatitis B, kemudian nanti kalau di Jogja ya, di 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, itu akan ada pentavalen dan polio, kemudian 9 bulan MR, nanti itu akan di booster atau diulangi lagi nanti di usia 18 bulan ya untuk pentavalen dan MR-nya. Nah, terkadang yang di 18 bulan ini karena MR itu vaksinnya umurnya pendek, jadi kalau dia sudah dibuka harus habis dalam 6 jam. Nah, ini sehingga banyak tempat yang kemudian mengelompokkan jadi satu. Karena mungkin pas datang hari ini, oh ternyata harinya nggak buka MR hari ini, nah berarti dapatnya pentavalen saja, nanti dijadwalkan pada hari MR berikutnya, itu enggak apa-apa. Jadi enggak terus bahwa oh harus hari ini, jadi berusaha kemana-mana keliling supaya terpenuhi hari ini, enggak juga. Jadi masih ada waktu yang kita anggap baik gitu, termasuk kalau maju. Jadi kalau misalkan maju, ada juga batas maksimal majunya. Kalau tadi pentavalen pertama ke kedua, itu jaraknya adalah 4 minggu. Kalaupun ternyata maju, tidak boleh lebih dari
4-5 hari. Jadi 4-5 hari ke bawah masih toleran, tapi kalau udah terlalu maju, maka juga nanti dianggap bahwa ini jadi dosis yang nggak valid karena tidak bisa menimbulkan efek proteksi nanti yang optimal, tidak menimbulkan efek booster yang optimal. Gitu Dokter Deva ya, mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan Bu Ika bahwa urutannya sesuai jadwal, tapi kalau misalkan mau mengejar ya maka prinsipnya adalah tadi bisa menggunakan prinsip bahwa bisa diberikan suntikan ganda dan mengambil jarak terpendek tadi harus terpenuhi juga. Begitu ya, mudah-mudahan bisa menjawab. Ya, sudah jelas ya Bu Ika ya penjelasan Dokter Andi tadi bahwa yang terbaik sebenarnya memang urut ya Dok, tapi kan kita juga melihat kondisi anak. Ini waktu bergulir cepat nih Dok ya Dok, nggak kerasa. Mungkin kita masih cuma bisa bahas 1-2 pertanyaan lagi ya Dok ya. Ini masih ada beberapa pertanyaan soalnya. Nah ini saya ada kelewatan nih dari Ibu Tuti Istiani. Nah, beliau bertanya nih mungkin ada pengalaman tentang ini ya Dok, menghadapi orang-orang yang bertemu dengan orang-orang yang istilahnya menolak vaksin gitu mungkin maksudnya ya Dok ya. Jadi izin bertanya Dokter, bagaimana strategi komunikasi yang efektif untuk menghadapi masyarakat yang anti vaksin. Nah, ini agak berat nih pembahasannya nih Dok ya. Monggo Dokter Adit, monggo silakan. Ya betul ya. Jadi saya rasa mengkampanyekan bahwa vaksinasi penting itu bukan hanya tugas seorang dokter ya, tapi tugas kita bersama gitu. Kita mungkin kalau sebagai masyarakat juga perlu ya mungkin tetap, apalagi misalnya nanti Bu Kader atau mungkin Bu RT, Bu ketua PKK dan sebagainya gitu ya, termasuk juga sebenarnya kita sebagai masyarakat bahwa vaksin itu adalah suatu hal yang penting. Kenapa? Karena tadi yang di awal saya sampaikan bahwa ini salah satu upaya yang sampai saat ini dianggap efektif untuk mencegah suatu penyakit yang bisa dicegah dengan imunisasi, karena nggak semua tadi. Kemudian bagaimana prinsipnya? Jadi untuk membangun suatu komunikasi yang efektif, maka kita tidak boleh kalau mungkin bisa ini kan kalau nggak boleh suuzon gitu ya. Jadi tidak boleh berburuk sangka gitu. Artinya ya kalau kita mau menyampaikan sesuatu, kita menyampaikan sesuai dengan bukti yang ada. Jadi bahwa vaksin itu penting, kemudian tidak boleh juga menganggap bahwa apa yang mereka pikirkan itu pasti salah dan sebagainya. Kita boleh mendengarkan dulu kenapa kok mereka berpikiran seperti itu. Jadi menjalin komunikasi yang baik, kemudian tidak boleh dengan emosi ya, saling marah dan sebagainya. Kemudian tugas kita adalah memberikan bukti-bukti bahwa seberapa sih efektifnya suatu vaksin, apa yang kemudian terjadi gitu ya saat ini. Ternyata ketika angka cakupan vaksin turun, ternyata penyakit-penyakit yang tadinya sudah bisa turun juga angka kejadiannya dia naik kembali. Itu menunjukkan bahwa vaksin ini sangat efektif. Kemarin ini terbukti ketika kemarin dia dalam proses vaksinasi yang baik, cakupannya baik, angkanya terus turun. Begitu dia turun, maka angka penyakitnya akan naik kembali. Ini sebagai salah satu bukti. Kemudian kita juga bisa menyampaikan bahwa vaksin itu adalah suatu obat gitu ya dalam tanda kutip, sama seperti kalau kita beli di warung gitu ya. Kalau kita beli di warung itu menganggap bahwa obat bebas, nggak masalah, aman ya. Padahal sebenarnya setiap obat pasti juga memiliki efek samping. Nah, sehingga vaksin ini adalah suatu produk biologis yang dibuat sedemikian rupa dengan uji yang sangat ketat ya. Kemudian handling vaksinnya ini juga disimpan dalam kondisi yang khusus, kemudian ada syarat-syarat mau membuka, mau menutup, ada usia dan sebagainya. Artinya dia memang dibuat sedemikian rupa supaya menjaga keefektifannya. Sehingga kita bisa sampaikan bahwa dengan suatu kondisi yang memang dijaga betul dengan berbagai uji yang dilakukan, bahwa vaksin itu pasti kalau sudah ada izin edarnya pasti dia sudah dianggap aman. Nah, ini yang bisa kita sampaikan. Jadi kita memberikan advokasi, tapi keputusan kita kembalikan kepada yang bersangkutan. Ya, jadi itu menjadi salah satu kunci komunikasi yang baik saya rasa. Mungkin itu ya Dokter Deva ya.
Ya, oke. Bu Tuti sudah mendengarkan tadi ya bahwa intinya kita melakukan pendekatan dengan hati-hati ya dok ya, jangan frontal karena malah justru nanti takutnya makin menjauh ya dok ya, makin ini ya. Oke, mungkin satu lagi pertanyaan ya Mbak Galuh ya, mungkin Dokter Andit 1 menit 2 menit aja dok. Ini ada pertanyaan dari Bapak Danang Firmanto. Jadi beliau menanyakan bagaimana sih memberikan pemahaman ke anak agar anak mau vaksin, caranya seperti apa? Tadi kan ya mengurangi kan kalau udah ada trauma gitu ya dok pada anak-anak kecil yang dewasa yang udah remaja aja kadang masih suka takut ya dok ya untuk vaksin. Nah ini gimana dok tips dan triknya ini? Monggo silakan dokter. Ya, terima kasih Pak Danang ya. Ya. Ya, terima kasih Pak Dana. Ini juga saya rasa juga mewakili pertanyaan banyak orang tua ya. Gimana sih? Karena kalau kita lihat bahkan mau masuk tempat imunisasi aja udah nangis-nangis kalau badannya semakin besar udah nggak kuat sih kita sebagai orang tua untuk menahan gitu. Jadi yang saya terapkan juga ya buat anak-anak saya adalah satu, jangan menakut-nakuti bahwa kalau kamu nakal akan disuntik. Itu tuh yang kadang membuat proses ini menjadi lebih sulit gitu. Jadi kalau dia merasa bahwa disuntik itu adalah suatu hukuman gitu ya, sehingga dia sudah merasa bahwa itu suatu hal yang salah, itu sangat menakutkan dan sebagainya. Kemudian yang kedua bisa kita sampaikan, disuntik itu sakit memang, jadi jangan dibohongi, oh nggak sakit ya. Bahkan kalau yang di SD itu kayak MR ya, DT, TD itu kemeng ya. Mungkin kalau kita juga disuntik yang sekarang ini kan vaksin COVID itu juga lumayan ya, jarum itu ya. Jadi kalau mungkin Bapak Ibu sekalian yang sudah mendapatkan vaksin COVID bisa merasakan ya bahwa disuntik itu memang sakit. Jadi jangan dibohongi anaknya nggak sakit kok gitu. Tetap kita boleh bilang sakit tapi sakit sedikit ya gitu. Jadi nggak dilebih-lebihkan juga sakit banget gini-gini macam-macam ya. Kemudian yang berikutnya adalah kita memberikan informasi beberapa hari sebelumnya. Jadi mempersiapkan si anak bahwa tujuan vaksinasi itu apa sih, supaya kamu nggak sakit gitu ya, bahwa nanti prosesnya akan seperti apa, disuntik sakit sedikit ya nggak apa-apa. Nanti setelah itu menjaga supaya kita tetap sehat dan sebagainya, sehingga anak ini sudah punya pemikiran yang positif terhadap tindakan vaksinasi. Kemudian kalau mau memberikan reward boleh, jadi kalau nanti pintar boleh nangis tapi nggak boleh kayak guling-guling lah yang tarik-tarikan dan sebagainya, itu boleh. Nanti kalau mau diberikan reward sih silahkan ya Bapak Ibu sekalian, tapi saya mungkin boleh pesan rewardnya jangan yang terlalu mahal, nanti setiap vaksin minta beli mainan baru. Banyak ya, nanti lebih nanti kalau vaksinnya sering itu tiap bulan beli mainan baru ya. Nanti Bapak Ibunya tekor ya. Jadi boleh misalkan nanti habis ini dapat bonus apa, kue atau apa, itu nggak masalah ya. Jadi artinya jangan membuat suatu proses vaksinasi itu sebagai suatu hal yang menakutkan, dan bisa itu dijelaskan kan. Kalau mungkin bias dapat informasi beberapa hari sebelumnya dari sekolah, ini bisa mulai disounding ke anaknya, nanti akan ada imunisasi loh, ini gini dan sebagainya. Ya, mudah-mudahan sih ini bisa membuat anak-anak kita lebih sadar bahwa apa yang kita lakukan itu juga tujuannya untuk mereka gitu, bukan hanya sekedar menyakiti ya. Mungkin itu Dokter Deva. Mudah-mudahan bisa membuat lebih tenang Pak Danang tadi ya. Ya. Gitu ya Pak Danang ya, mudah-mudahan tips dan triknya dari Dokter Andit tadi bisa membantu. Ini memang ini ya dok ya, kalau bahas imunisasi itu waktu tuh nggak cukup 1 jam sebenarnya, tapi kita dibatasi oleh waktu nih. Mbak Galuh udah gelisah. Oke, Dokter Andi, terima kasih sekali atas sharing ilmunya yang luar biasa. Ini beliau teman sekaligus senior saya nih, saya juga dapat ilmu banyak nih dari Dokter Andit nih. Sobat Sehat Raisa, izin saya merangkum sedikit ya, bahwa ternyata imunisasi pada anak itu penting ya, karena dengan cakupan yang tinggi bisa menimbulkan herd immunity, kekebalan komunitas, sehingga bisa menurunkan beberapa penyakit yang disebabkan oleh penyakit yang dapat disegah oleh imunisasi tadi. Dan itu pentingnya kenapa kita harus menaati imunisasi sesuai dengan jadwal. Kemudian kalau yang terlambat atau kemudian ada yang tertinggal, segera kita kejar, sehingga nanti kekebalan anak itu juga proteksinya akan menjadi lebih tinggi. Nah, apalagi nanti akan ada bulan imunisasi anak nasional nih, beberapa daerah sudah dimulai. Nah, buat Sobat Sehat Raisa semua, mohon diingat akan ada BIAN ya, dan kemudian juga BIAS nanti bulan imunisasi anak sekolah di bulan Agustus. Oke, gitu aja Sobat Sehat Raisa.
bincang sehat kita tentang imunisasi pagi ini. Terima kasih Dr. Andit atas pencerahannya, sharing ilmunya, kemudian juga semoga apa yang kita diskusikan hari ini bermanfaat ya Dok untuk kita semua. Amin. Sehingga cakupan imunisasi di Indonesia makin naik. Oke, saya kembalikan waktu ke Mbak Galuh. Monggo, maaf ya Mbak Galuh ya waktunya agak molor sedikit. Terima kasih, monggo Mbak Galuh. Terima kasih banyak Dokter Andi dan juga Dokter Desi telah memberikan ilmu bagi kita semua ya Sobat Sehat. Aduh nggak cukup waktunya ya Sobat Sehat. Kayaknya asik banget pagi hari ini dan banyak dari Sobat Sehat yang mungkin tertarik untuk join karena memang sebentar lagi ada bulan imunisasi anak nasional ya BIAN gitu. Jadi siap-siap nih untuk Sobat Sehat untuk kita mencari informasi lebih lanjut dan memastikan anak-anak itu mendapatkan vaksin untuk kesehatan tubuhnya. Terima kasih banyak Dokter Andi, Dokter Desi atas kesempatannya. Sehat selalu Dok, selamat melanjutkan aktivitas. Sehat semua ya. Sobat Sehat, terima kasih banyak atas kebersamaan Anda. Sepakat ya bahwasanya imunisasi ini penting dan kita pun punya peran untuk mengkampanyekan ini. Jadi Sobat Sehat yang mendapatkan informasi pagi hari ini bisa menyampaikan nanti ya kepada orang-orang di sekitar Anda. Dan untuk Sobat Sehat yang terlambat bergabung, tenang saja, Anda tetap bisa mendengarkan obrolan di pagi hari ini melalui Spotify kami di Raisa Radio Indonesia Sehat. Informasi seputar Raisa Radio bisa Anda dapatkan di Instagram kami di @raisa_radio_ugm. Terima kasih banyak atas kebersamaan Anda, Sobat Sehat. Selamat melanjutkan aktivitas. Semoga hari ini lancar agendanya. Dan kita jumpa lagi di lain waktu, lain kesempatan. Saya Galuh beserta dengan tim mohon pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada kesalahan pada saat acara berlangsung. Terima kasih banyak. Salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mbak Galuh. Terima kasih Dok. Terima kasih Dr. Deva ya. Iya. Ya, saya pamit. Sehat Dok. Pamit ya Mbak Galuh. Sehat Dok. Matur nuwun. Iya, makasih. Berpisah dengan cinta di Jatinegara, sekejap hati ini menjadi sengsara. Tak kuasa untuk menahan rindu sementara, padahal lusa kita jumpa. Tenanglah, aku takkan pergi lama-lama. Izinkan ku sejenak meninggalkan kota. Sebelum melanjutkan mimpi yang cemerlang, di Gambir aku akan pulang. Di bawah langit malam yang terang, kita lanjut berlaga. Di Jakarta, hidup berdasar tak selalu bawa tawa. Senang bukan cuma harta, lucunya kota Jakarta. Belum tentu indah, Susah belum tentu tak bahagia. tenanglah, aku takkan pergi lama-lama. Izinkan ku sejenak meninggalkan kota. Tak kuasa untuk menahan rindu sementara, padahal lusa kita jumpa. Di bawah langit malam yang terang, kita lanjut berlaga. Di Jakarta, hidup berdasar tak selalu bawa tawa. Senang bukan cuma harta, lucunya kota Jakarta. Udah belum tentu indah, Susah belum tentu tak bahagia.
Raisa, Radio Indonesia Sehat.